Selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi di Tri Solidarity. Di channel ini kita akan bahas beberapa pendapat dari siswa SMP Negeri 3 Tanjung Sari terkait dengan ASPD di tahun 2024. Gimana nanti reaksinya? Gimana nanti pendapatnya? Kita ikuti sama-sama. Stay tune. Oke, sebelumnya terima kasih udah datang ke sini. Sebelum kita perkenalan dulu. Namanya siapa? Anggun Karniasari. Karniasari. Yang satu? Fariza Rahmawati. Fariza Rahmawati. Ini di sesi berapa ini tadi? Kalian ASPD? Sesi 2. Sesi 2. Jadi ada 2 sesi ya berarti? Ya. Kemarin di sesi 1 apa? Sesi 2? 2 terus. 2 terus? Dari hari pertama sampai hari terakhir 2. Dari hari pertama sampai hari terakhir 2? Ya. Kira-kira kan itu jamnya berbeda antara sesi 1 dan sesi 2. Ya. Terus sesinya sama semua. Ya, sih. Ada efek nggak menurut kalian di sesi yang sama itu? Lebih produktif ditukar atau lebih efektif disamain kayak gini? Maksudnya lebih suka di sesi yang pertama pagian atau lebih suka yang agak siangan gitu? Pagi. Menurut saya siang. Nah, 2 perbedaan yang menarik. Kalau dari Fariza sendiri, kenapa siang? Oh, kenapa pagi? Pagi itu otaknya lebih fresh, lebih efektif buat belajar. Kalau siang saya udah males. Oh gitu. Kalau pagi lebih efektif, masih fresh gitu ya. Kalau siang udah moodnya udah ini, udah jam tidur. jam tidur. Berarti suka tidur siang. Kalau Anggun? Saya lebih suka sesi 2 karena waktunya untuk belajar sebelum ujian itu lebih lama. Jadi prepare-nya bisa lebih lama. Oke, prepare-nya ya. Prepare-nya kata kuncinya. Ya, ada prepare sebelum acara ya berarti ya. Kalau Fariza ini lebih suka yang pokoknya lebih cepat lebih baik gitu ya. Ya, 2 karakter yang berbeda dan itu nggak bisa disalahkan. Oke, coba dari kedua siswi ya. Coba saya mau tanya, apa pendapat Anggun tentang pentingnya ujian ASPD? Pentingnya apa kira-kira? Menurut saya ujian ASPD ini sangat penting karena dapat mengukur kemampuan siswa selama kurang lebih 3 tahun dalam jenjang SMP. Artinya lebih ada tantangannya untuk melatih diri sendiri gitu ya? Iya. Intinya ya, oh ternyata saya sampai taraf ini gitu ya. Oh saya masih gini gitu ya. Jadi otomatis motivasi belajar juga bisa lebih termotivasi gitu ya. Atau gimana coba? Jadi ASPD ini merupakan kayak ujian yang menentukan sekolah berkelanjutan, dan ini materinya dari sampai kelas 1 sampai dengan kelas 3, dan ini merupakan hasil dari 3 tahun saya di sini gitu, menurut saya sendiri. Ya, sebenarnya juga diselaraskan dengan kuliah ya. Besok misalnya kalian mau ke kuliah, itu ada beberapa jurusan yang ada ujian skripsi dan ada yang namanya ujian kompetensi. Kalau ujian skripsi itu yang diujikan hanyalah apa yang kalian teliti saat itu, bukan? Tapi kalau uji kompetensi itu adalah ujian di mana di pelajaran pertama kamu masuk sampai pelajaran kamu mau lulus itu ada di ujian kom. Jadi hampir sama sebenarnya. Kalau dari Fariza sendiri, ASPD ini memberatkan enggak? Atau gimana pendapat Fariza? Kalau tidak belajar dengan giat atau les, maksudnya itu belajarnya nggak efektif, itu terasa berat. Tapi kalau efektif nggak berat, soalnya materi yang ada di SPD itu cuma materi kelas 1 sampai kelas 3 dan diwakili. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan yang kedua. Kali ini ke Fariza dulu ya. Bagaimana kamu mempersiapkan diri untuk menghadapi ASPD? Persiapannya gimana? Belajar, mencari informasi penting tentang ASPD,
Apa itu contoh informasi penting itu apa? Cari-cari soal tentang SPJ tahun kemarin, materi yang muncul SPJ tahun kemarin, sama belajar les, belajar efektif, juga kesehatan. Oh iya, kamu belajar les juga? Iya. Di mana? Situ, Bayang. Seminggu berapa kali? Seminggu 3. Motivasi kamu ikut belajar les biar apa? Biar bagaimana? Biar belajar efektif. Soalnya kalau saya belajar sendiri, saya cuma melihat TikTok. Oke, menarik. Untuk Anggun nih, gimana Anggun? Persiapan ASPD ini di kamu gimana? Saya juga belajar, tentunya menurut saya belajar yang lebih efektif itu bukan SKS sistem semalam, tapi dipersiapkan sebelum ujiannya. Jadi sebelum ujian, misal 1 minggu sebelum ujian itu sudah persiapan, sudah belajar, dan itu akan sangat membantu pada saat hari ujian. Intinya nggak mendadak gitu ya. Dia ada progres yang lama, continue gitu ya. Oke, yang pertanyaan selanjutnya, coba bagaimana nih Anggun ini? Bagaimana mengatasi stres atau tekanan saat menghadapi ASPD? Pasti ada tekanan. Yang bisa kamu lakukan saat kamu menghadapi tekanan itu. Tadi kan Anggun bilang kalau ASPD ini adalah momen di mana kamu bisa mengukur kemampuan kamu ya. Berarti kan kamu ada tekanan juga. Iya. Ada tekanan. Jangan-jangan nilai saya jelek. Jangan-jangan saya belajarnya kurang. Untuk mengatasinya gimana? Menurut saya pribadi itu kan sekarang eranya digital juga kan Pak. Menurut saya dengan mencari motivasi dari alat komunikasi seperti menonton motivasi pencapaian seseorang, dan itu akan membuat saya juga termotivasi untuk contoh gitu, pencapaian seseorang itu siapa? Contohnya seperti Safira Putri dan Jerome Pauline. Oke. Itu motivatormu ya. Yeah. Di dunia digital. Yeah. Oke, nggak apa-apa ya kan, kita harus punya seperti itu. Saat kita mau jatuh ya, lihat itu naik lagi. Oke, gimana nih Farisen? Saat stres nih, tadi moodnya udah mau belajar, moodnya hilang ya kan. Nggak mungkin dong kita nunggu moodnya itu 100% pulih lagi baru belajar. Nanti nggak mulai ya kan. Nah gimana Sen? Biar si stres itu hilang saat kamu. Saya main dulu baru belajar. Main dulu. Mainnya Jadi, kapan biasanya? Mainnya tuh kalau misalnya nanti mau belajar, mainnya 2 jam. Main HP, enggak pergi main. Nanti udah jamnya pulang mandi baru belajar. Jadi belajarnya fokus, kan tadi udah habis dapat hiburan. Oke, jadi sesuai karakter ya sebenarnya. Saya tidak membeda-bedakan siswa sini ya. Tapi alangkah baiknya juga kalian tahu karakter, dan ternyata masing-masing dari siswa yang diundang ke podcast ini tepat ya kan diundangnya. Enggak satu karakter, tapi ada 2 karakter di sini. Kalau Farizia karakternya santai ya belajarnya, ya santai, fresh, relax, main dulu ya kan, baru belajar. Dikasih yang fresh dulu. Ini kalau Anggun berikannya ya, wah pokoknya fokus di situ. Kalau enggak. Saya tahu ini kemungkinan, ini saya hanya nebak ya. Kalau betul dibetulkan, kalau enggak disalahkan. Jujur, Anggun kalau belajar ada suara berisik pasti dia nggak mood belajar, terganggu banget, ya kan? Belajarnya Anggun pokoknya fokus belajar, baca, nggak ada musik, nggak ada berisik-berisik, terus cara belajarnya itu nggak dibatin. Iya, saya ucapkan. Ya, kamu ucapkan. Sedang baca saya ucapkan ya, agar lebih mengerti. Ya, karakternya seperti itu. Berarti kamu sudah benar. Maksudnya kamu udah tahu karakter belajarmu. Dan memang gitu caranya. Kalau kamu belajar dengan cara Paris ya, 80% ya, kamu nggak akan masuk gitu teorinya ke kamu. Paris ya, belajar seperti Anggun juga sama.
nggak akan masuk. Nah, bener main ya, yang penting punya batas-batasnya. Wah, konsisten ya kan, konsisten, disiplin konsisten, nggak harus baris ya kan. Wah, belajarnya jam sekian, saya main dulu ya, 1 jam main dulu. Bisa mengatur waktu, jangan diatur waktu. Oke, lanjut. Yang pertanyaan selanjutnya, apakah kamu setuju Anggun dengan adanya ujian ASPD? Menurut saya setuju. Setuju. Karena tadi ya sudah dijelaskan. Kalau Farisa? Setuju karena SPG itu penting untuk lulusan mengukur apa itu kompetensi pelatih 3 materi yang 3 tahun yang diberikan di lama. Kalau seandainya pertanyaan ini saya balik, ya, tadi setuju atau tidak ya? Jawabannya setuju semua. Jawaban itu kalau selaras itu kita agak akan berpikir. Tapi kalau jawaban itu tolak belakang, baru nanti akan berpikir. Coba sekarang kita balik. Ketika SPD itu seandainya dihilangkan, apa efeknya? Efeknya mungkin siswa nggak diberikan tekanan, mungkin hanya ujian sekolah saja. Tapi menurut saya nilai dari ujian sekolah itu masih kurang untuk kelulusan. Jadi masih membutuhkan ASPD. Kurangnya dalam artian apa? Dalam artian nilai atau dalam artian esensi? Beda ya. Kalau nilai itu hanya angka yang ditambahkan dari sekolah ke ASPD dan digabung. Tapi kalau esensi itu adalah seolah-olah itu ada penekanannya. Contoh, tadi ada motivasi untuk belajar lebih karena ada ASPD. Itu kan berarti penekanan dari nilai atau esensi. Esensi. Lebih ke esensinya. Apa esensinya? Esensinya walaupun kita sudah mendapatkan ujian sekolah dari sekolah, itu soalnya akan jauh lebih berbeda kita mendapatkan dari pemerintah, dan itu perbedaannya drastis menurut saya. Nah, berarti gini ya, ada sesuatu yang netral bahasanya. Kalau dari sekolahan ya apa yang diajarkan gitu ya, apa yang di ini di setiap harinya. Tapi ternyata mungkin ada soal-soal yang hard gitu ya. Oke. Kalau dari Farisa sendiri, seandainya ASPD ini hilang, kamu happy ya kan? Atau enggak? 40% happy karena tidak tertekan ujian, tapi 60% juga kayak gimana ya, gitu hilang gitu loh. Kayak ada yang kurang gitu ya, kayak ada yang kurang. Soalnya kalau ujian sekolah nilainya tuh belum lengkap, maksudnya belum banyak banget, nanti belum lagi kalau nilai hariannya itu jelek. Jadi kalau misal nilai hariannya itu jelek masih bisa kebantu SPD-nya bagus. Nilai. Ini esensi dan ini nilai. Ya kan? Dua perbedaan lagi. Oke. Coba sekarang tadi dari tekanan sudah, dari mengerjakan sudah, ASPD sudah. Coba sekarang peran orang tua dari Farisa sebelum mendekati ASPD ini, peran orang tua gimana? Memberi semangat. Sebelum ujian itu biasanya beri semangat. Kalau bapaknya lewat chat, kalau ibunya kan di rumah. Jadi setiap mau belajar ini, setiap mau berangkat sekolah itu bilangnya semangat ya, moga ae ujiannya lancar, isinya apik. Amin. Memberi semangat sama di les, kalau belajar mendampingi. Berarti ada support gitu ya sama keluarga, jelas pasti akan memberikan yang terbaik. Kalau dari Anggun gimana? Menurut saya support dari kedua orang tua itu sangat penting juga. Mungkin saya kalau mau berangkat ujian itu minta doa restu juga kan Pak. Semua orang pasti juga meminta doa restu agar diberikan kemudahan dalam mengerjakan, terus kelancaran dalam mengerjakan
menghasilkan dan nilai yang maksimal. Dan itu mungkin saya lakukan. Dan mungkin sebelum belajar saya dikasih support untuk misal saya untuk mencapai nilai 90, di Bapak memberi setelah saya nilai 90 gitu. Jadi saya mungkin juga termotivasi dan tersupport dengan support kedua orang tua tersebut. Oke, jadi semuanya kedua-duanya nggak ada masalah ya terkait dengan eksternal ya yang mendukung. Kalau internalnya kan dari motivasi diri kalian sendiri. Oke, lanjut. Ini dari kalian sudah saran untuk teman-teman yang lain. Sebelum mengikuti ASPD ini sarannya apa? Biar bisa mengerjakan. Dan tadi kenapa saya tanya kalian ya? Kalian sudah tahu ternyata pandangan saya sama teman-teman di tim sini ya kan, karakternya udah dapet ini berdua, makanya kalian undang sini buat memotivasi teman-teman ya kan. Cara belajar kalian udah tahu. Gimana nih sarannya? Menurut saya kalau sebelum SPD utamakan jalan-jalan, rekreasi, biar fresh dulu. Oke, biar nggak stres gitu ya. Fresh dulu. Oke. Tapi jangan lupa belajar dengan giat sama membagi waktu yang efektif. Sehari berapa jam? Apa belajarnya? Kalau sore 2 sampai jam 5. Jam 2 siang? 2 siang sampai jam 5 sore, nek malam. Lumayan. Jam 7 sampai jam 10. Berarti siang juga, malam juga? Nek saya misalnya mau kalau udah belajar sore, malamnya HP, belajarnya besok pagi. Nek belajar malam berarti sorenya main. Ada kompensasi yang harus dibayar gitu. Kalau saya sore main, bayar hutangnya nanti malam ya kan. Kalau malamnya nanti mau main, ya sorenya harus belajar. Disiplin. Good. Kalau dari Anggun? Menurut saya yang perlu dipersiapkan sebelum ujian berlangsung itu tentunya belajar. Menurut Mbak Fariza tadi mungkin hanya belajarnya konsisten 1 hari gitu. Kalau menurut saya pribadi itu ujiannya pada saat ujian itu kita hanya tinggal melihat saja, mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari 1 minggu atau 2 minggu sebelum ujian. Jadi hanya lebih enak gitu. Terus menurut saya doa juga nggak kalah penting, dan tentunya restu kedua orang tua. Oke, Mas sangat melekat gitu ya, jelas. Jangan sampai nggak ada restu ya kan. Oke, lanjut. Oke, sekarang tadi udah ya, banyak. Coba sekarang apa yang menjadi faktor penentu kesuksesan dalam menghadapi ujian ASPD? Penentunya apa kira-kira? Kalau Anggun? Menurut saya doa menentukan. Lebih menentukan. Iya, karena di dalam kita saat berdoa itu ada relaksasi sendiri. Mungkin setelah belajar kita stres, dengan mungkin berdoa lebih tenang sedikit. Kalau boleh saya menebak, Fariza ini yang paling terpenting adalah jangan lupakan main. Ya, Iya. iya. Karena tadi kan sama-sama menghilangkan stres. Tadi di pertanyaan berapa tadi? 3 kalau nggak salah. Di pertanyaan stresnya, kalau Fariza menghilangkan stres itu dengan main, ya. Kalau Anggun ternyata mendekatkan diri. Gak ada masalah maksudnya. Cuma yang namanya berdoa ya harus berdoa. Cuma kan ada yang berdoa sampai intens banget ya kan. Ada yang berdoa, ya berdoa 5 waktu jalankan ya kan. Tapi main ya jangan lupa. Kadang gitu. Kalau si salah satu orang yang punya karakter rileks santai tadi, terus berdoa belajar, wah ini bisa konser ya kan. Dengan jadi nggak usah dipaksakan. Jadi diri kalian sendiri lebih bagus.
Lanjut. Apakah Anggun merasa ada tekanan dari orang tua atau guru dalam menghasilkan ujian nasional? Tadi saya lihat dari Fariza dan Anggun, walaupun ini penting, ASPD penting dan lain sebagainya, di image kalian masih skor, ya kan? Nilai, ya kan? Nah, adakah tekanan untuk kalian berdua mendapatkan nilai yang sempurna dari orang tua atau dari guru? Ada nggak merasa tekanan? Menurut saya kalau tekanan dari orang tua atau guru tidak, karena saat itu mencapai nilai yang tinggi itu merupakan harapan mereka. Jadi kedua orang tua saya pun tidak mengharuskan saya untuk mencapai nilai tersebut, tapi yang membuat mereka bangga terhadap diri saya sendiri itu nilai. Jadi sebisa mungkin saya capai nilai tersebut. Kalau Fariza gimana? Sama, mereka juga tidak mengharapkan nilai yang baik, yang penting udah berusaha dengan giat. Yang membuat saya ingin mendapatkan nilai yang baik itu karena mereka sudah berharap ke saya nilai saya bagus. Bersyukurlah ya. Semoga aja teman-teman kalian juga sama ya. Orang tuanya luar biasa, ternyata yang dipakai adalah prosesnya. Yang penting anak saya ini nggak malas-malasan ya kan, dan tanda kutip ya kan, tidur makan bubuk setiap hari ya kan, tapi ternyata nggak melulu tentang nilai juga. Tapi yang jelas yang namanya siswa juga ada dalam hati kecilnya itu membahagiakan orang tua. Syukur besok kalian bisa sukses dan sebagainya, tapi kan masih lama ya. Seenggaknya membahagiakan dari sekarang kan juga bisa ya, kalau diusahakan. Saya juga turut ikut berdoa semoga cepat tercapai gitu ya. Oke, coba selanjutnya, apa yang Fariza lakukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental selama persiapan ASPD? Tadi banyak dari teori ya, belajar, ada pagi siang, ada sore dan malam untuk menjaga kesehatan itu biar tetap stabil. Gimana? Fisik dan mental. Mental kan main tadi. Yes. Fisik itu saya kan gampang sakit. Jadi sebisa mungkin selama ujian itu saya menghindari makanan-makanan yang membuat saya sakit. Es. Emangnya sangat sensitif ya sama es ya? Kalau saya ketahuan bohong minum es, pasti paginya langsung sakit. Berarti intinya kamu tidak bisa bohong? Enggak bisa. Tapi bukan Pinocchio kan? Bukan. Kalau bohong langsung kelihatan. Ya, kalau bohong langsung kelihatan. Oke, nggak bisa dibohongi. Kegiatan yang terlalu berat mungkin kamu juga menghindari. Ya, tidur terlalu malam, kurang istirahat ya kan. Terus es tadi, seberapa menakutkannya es buat kamu? Kalau saya kebanyakan minum es itu 1 hari 2 hari kebanyakan minum es, kayak kemarin habis Idul Fitri kan minum macan, terus 2 hari 3 hari saya langsung masuk itu puskesmas. Ada efeknya, padahal enaknya sebentar ya kan, langsung kena efek. Kalau Anggun, menurut saya dengan menjaga kesehatan itu pola makan yang teratur. Jadi saya biasanya hari-harian itu pola makan saya nggak teratur, tapi pada saat ujian saya teraturkan agar kesehatan saya juga baik. Terus dari mental tadi juga berdoa, terus jangan memaksakan belajar terlalu keras. Menurut saya jika udah waktunya tidur ya tidur, udah waktunya makan ya makan, jangan langsung disegerakan semua. Iya, nggak kebut semalam itu tadi ya. Ya terakhir, bagaimana nih menilai efektivitas metode belajar yang kamu gunakan untuk menghadapi ujian? Metode belajar menurut kalian, bukan menurut siapa-siapa, bukan versi siapa-siapa.
yang paling efektif itu gimana? Contohnya gini, saya diawali kalau mau belajar itu minum dulu, atau saya harus ngopi gitu kan, atau gimana nih, coba sedikit diceritain. Menurut saya itu sebelum belajar saya dengar musik agar lebih rileks kan. Terus belajar itu kalau menurut saya sendiri itu belajar langsung, jadi enggak pakai jeda. Karena kalau pakai jeda itu waktunya kurang efektif menurut saya. Dan saya termasuk orang yang kurang bisa manajemen waktu. Maka dari itu saya teruskan belajar setiap hari itu 1 jam. Dan saya timer pakai stopwatch. Oh gitu, sampai pakai stopwatch itu 1 Iya. jam. Right. Dan itu menurut saya Sedisiplin itu kamu ya. Oke. Jadi teman-teman, ini tuh dua siswa yang luar biasa ya, punya perbedaan yang berbeda, tapi mereka punya semangat juang yang luar biasa ya, yang berbeda juga. Oke, coba kalau Fariza gimana sih? belajar efektif. Versimu belajar efektif tuh nggak bisa disamakan dan nggak bisa disalahkan. Seandainya kamu pengen belajar efektif menurutmu itu sambil naik kuda, kalau memang itu bisa masuk ya no problem ya kan. Belajar efektif itu menurut saya di tempat yang sunyi. Jadi kalau nggak keganggu orang lain, saya naik belajar sambil makan. Sambil ngemil ya. Oke. Berarti Terus kalau belajar itu buat saya itu enggak langsung 1 jam 2 jam belajar terus, itu enggak. Tapi belajar membaca, nah, udah masuk main HP, lanjut lagi main HP. gitu. Oke, lagi-lagi menarik sekali. Ada dua perbedaan yang signifikan ya. Wah, ada yang harus 1 jam timer ya kan, guys. Ada yang relax, break. Oke. Belajar masuk ya, misal matematika ya, wah belajar 2 rumus dulu gitu ya. Habis itu masuk terus break gitu. Ya soalnya kemarin was matematika itu saya kalau ngebut belajar dari jam 2 sampai jam 5 les matematika, nah misalnya nggak pakai break nggak nyantol. Oke, ya memang gitu. Karena sebenarnya di kelas pun, ya, pengajar pasti juga tahu. Jarang sekali dan bahkan ya hampir nggak ada fokus siswa 100% selama 3 jam itu, full 3 jam itu sulit ya. Mungkin ada, cuma 3 jam fokus itu sulit. Pasti fokusnya ya 1 jam pertama. Itu aja masih mempengaruhi itu. Dari jam masuk jam 7 sama dapat pelajaran jam akhir itu udah beda. Ya kan? Iya. Jadi ya memang intinya nggak bisa dipaksakan. Kalian kita undang di sini karena kita juga tahu karakter kalian ya kan. Yang satu periang, yang satu pemikir ya kan. Tapi semuanya sama-sama jalan. Intinya kalian tetap jadi diri kalian sendiri ya kan. Gak usah disamakan. Seandainya nanti nilai kalian tuh tidak sesuai yang kalian harapkan ya ini hasilnya. Sama kan nanti ketika kalian lulus kerja terus di dunia ya kan, sudah keluar dari sekolah ya kan, waktunya kerja. Terkadang ekspektasi yang kalian rencanakan itu ya tidak seril yang kalian mau, dan itu harus kalian terima. Artinya apa? Pesan saya, kalian belajar ini bukan hanya belajar untuk nilai, tapi apa? Belajar untuk kehidupan. Itu tadi, dan semua yang kita dapat, semua yang kita pikirkan itu tidak selalu datang ke kita cepat, bisa juga lambat atau bahkan tidak sama sekali. Dan tragisnya mau nggak mau ya kalian harus bisa menerima. Tapi ya Tuhan tetap diusahakan untuk ada, selalu ada di dalam hati kalian.
Kemanapun kalian pergi, saat kalian mengerjakan soal atau apapun, pasti kalian mendekatkan diri dengan Tuhan, kalian tidak sendirian. Artinya kalian ujian ASPD sendirian kan, kalian hanya di ruangan ya kan, tapi di belakang kalian itu ada orang tua kalian. Ada siapa? Ada bapak ibu guru di sana. Ada siapa lagi? Ada orang-orang yang kalian sayang, yang selalu mensupport dan mendukung kalian. Saya yakin ini enggak berakhir di ASPD. Ini bukan akhir ya, ini baru awal kalian ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya nanti kalian bisa menjadi expert lagi, dan saya yakin kalau kalian benar-benar mengenali diri kalian, kalian pasti akan menjadi yang lebih baik lagi, yang lebih tangguh lagi. Oke, terima kasih. Itu aja dari podcast hari ini ya kan. Terima kasih sudah datang ke sini sekali lagi. Semoga besok di nilai yang kalian harapkan, di esensi yang kalian inginkan, bisa sesuai yang kalian harapkan. Minimal lah mendekati ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan salaman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kita udah berbincang santai tadi dengan dua siswa, dan hasilnya walaupun mereka dengan karakter yang berbeda, tapi mereka bisa menyesuaikan diri dengan baik. Semoga saja semua bisa terhibur dengan video ini. Syukur-syukur bisa termotivasi dengan adanya video ini. Tetap semangat, tunjukkan yang terbaik. Salam untuk pendidikan, untuk maju di 2024 nanti Indonesia akan jadi negara yang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.